Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ada sukacita pada hari ini ya Saudara. Haleluya, biarlah sukacita yang dari Tuhan terus ada dalam hati kita. Dan puji nama Tuhan, saat ini kita dipertemukan dalam ibadah pagi ini. Kita mau bersama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan segera memulai ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita menaikkan satu pujian. Yesus kami puji. Yesus
kehadiran kita di depan Tuhan, kita diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, Engkau mendengar seluruh pertobatan dari anak-anak-Mu. Kami percaya melalui pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, dosa kami telah diampuni dan Engkau melayakkan kami menghadap tahta-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kiranya rangkaian ibadah kami berjalan dengan baik, biar nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan, dan kami siap untuk memuji-muliakan nama Tuhan. Kami naikkan dari dalam kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Untuk jemaat kami undang untuk bangkit berdiri kembali. Bapak Saudara, mari kita ucapkan bersama sebagai ayat pembuka di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari ucapkan bersama-sama. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berikan salam kepada kanan kiri depan belakang.
Hari ini kita sudah memuji mengagungkan nama Tuhan. Saudaraku, saat ini marilah kita mempersiapkan hati dan diri kita. Kita akan menyambut sabda Tuhan. Biarlah kita semakin rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Untuk menyambut firman Tuhan, kita marilah satu pujian mengenal. Mari bersama kita siapkan hati kita. Kita mau buka mata kita mau buka hati kita mau lihat karya tangan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita.
waktu dan tempat selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa bersama-sama. Tuhan Yesus Allah yang Maha Baik, kami bersyukur pada saat pagi hari ini atas anugerah dan kebaikan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang sudah kami lantunkan di hadapan-Mu ya Tuhan, itu berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani Tuhan. Berkati hidup mereka, berkati masa depan mereka. Sebentar Tuhan kami akan duduk dan diam mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga Roh Kudus mengurapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga yang menyampaikan dan yang mendengarkan semuanya diberkati oleh Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mau mengganggu jalan ibadah, mau mengganggu konsentrasi kami di dalam kami mendengarkan sabda Tuhan, kami tolak, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tempat ini, terlebih dari ruangan hati kami. Biarlah kami konsen dan fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan ya. Harapan kita semua sehat, kita semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam bacaan Alkitab kita di dalam Kolose. Ya, di dalam kitab Kolose pasal yang ke-1 ayat 24 sampai 29 dan ke pasal 21 sampai dengan 3. Nanti kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama, hitungan ketiga kita memulainya. 1, 2, 3. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka lah Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Saudara dan saya, ya, setelah kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi, saudara adalah orang yang berbahagia. Saudara adalah orang yang sudah, ya, beruntung karena saudara sudah mengenal Tuhan. Di dalam Tuhan sudah mempunyai kepastian tentang surga. Tetapi sudah tidak berhenti kita hanya mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, lalu dibaptis saja. Tetapi kita diharapkan bertumbuh, ya, pengenalan kita akan Kristus dari hari ke hari. Amin Bapak Ibu. Layaknya seorang yang sekolah, ketika dia masih TK, dia akan bertumbuh ketika dia nanti sudah menjadi SD. Ketika TK mungkin dia akan punya pengertian tentang bagaimana menulis, bagaimana menyanyi. Tetapi ketika sudah sampai di SD, dia akan belajar lagi untuk membaca lebih lancar, berhitung, sampai ke SMP, lalu ke SMA dan di bangku kuliah. Tentunya ada pertumbuhan-pertumbuhan. Dalam hal iman pun, dalam hal rohani pun, kita diharapkan untuk bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nah ini yang tema yang kita pergumulkan, ini bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Saudara, ada sebuah kisah di situ kita melihat gambar tentang orang yang sedang lari, ya. Tapi di suatu saat ada juga momen tertentu orang yang mengikuti lomba lari, ya, kurang lebih jarak lari itu adalah 10 km. Banyak orang yang antusias mengikuti dan mendaftarkan diri karena mungkin ada hadiah-hadiah yang menarik. Ya, lalu orang mulai, wah, saya mau ikut lomba ini. Ini biasanya Agustusan sebetulnya. Nah, mereka mulai berlomba mengikuti lomba lari, ya. Ya, kebetulan lomba itu diadakan pagi hari sehingga banyak orang yang ikut karena masih udaranya bagus. Nah, saudara, banyak orang yang ikut mendaftar diri untuk berlomba lari, ya, jarak tempuh 10 kilo, ya. Lalu mereka mulai mulai melakukan lari, ya, hitung 1, 2, 3, ya, start. Dan diharapkan mereka ada yang jadi juara di finishnya nanti. Saudara, karena hadiahnya mungkin juga menarik, ya, dan memang momen-momennya itu mungkin momen-momen yang baik di 17-an, sehingga mereka mulai ikut, banyak yang ikut. Tapi saudara, tidak banyak yang sampai finish. Karena ternyata penyebabnya kenapa banyak orang ikut lomba lari tetapi tidak sampai finish, ya. Pertama karena mereka sekedar ikut-ikutan saja lah. Yang penting saya meramaikan, ikut, gak apa-apa. Jadi gak ada motivasi menang, gak ada. Gak ada yang motivasi jadi juara, apalagi sampai finish, gak ada. Meramaikan saja, ikut-ikutan. Kedua, ada yang mereka ikut lari dengan antusias, ikut lomba lari dengan antusias, tapi mereka hanya mungkin gak apa-apa lah, gak juara. Lalu di jalan mulai tergoda ada, kayaknya kalau kita minum es dawet enak ini, berhenti aja di sini. Jadi gak ikut lari, berhenti dengan teman ada es dawet. Wah, kayaknya yang lain juga, kalau itu ada soto, kayaknya enak, mending makan soto aja, berhenti. Sehingga gagal fokus, sehingga tidak lagi mengikuti perlombaan lari itu. Dan ternyata banyak yang gagal karena satu, cuma rame-rame ikut-ikutan. Kedua, tergoda oleh minuman, oleh makanan, sehingga mereka ngobrol di sini, gak usah lanjutkan sajalah, dan seterusnya. Nah, saudara, jadi godaan-godaan itu membuat dia tidak sampai di finish. Nah, sesungguhnya saya ingin berkata bahwa kehidupan Kristen bukanlah seperti lari jarak jauh atau lari jarak pendek, tetapi dalam perlombaan iman kita itu dibutuhkan sebuah antusias, lalu juga dibutuhkan bukan antusias tapi konsisten, ya, dimana kita harus konsisten terus, lalu kita terus berlomba, ya. Selain kita punya antusias, kita punya konsistensi, dan kita juga punya yang namanya rasa daya juang yang tinggi. Bagaimana saya harus sampai ke sana.
jangan tergoda, jangan terpengaruh dengan apapun yang membuat perlombaan itu kita tidak sampai di finish. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, ya, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang baik, ya, anak-anak Tuhan yang nantinya juga setia. Nah, saudara, kita lihat di sini next. Untuk menjadi anak Tuhan yang bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, kita akan belajar dua hal, saudara. Yang pertama, ya, jadi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus, saya menyampaikan dua hal saja, tidak usah terlalu banyak. Satu, Tuhan ingin kita tetap melayani dengan hati yang rela berkorban. Amin. Tuhan sudah berkorban untuk kita, bahkan Dia melayani kita. Dia sudah memberikan nyawanya untuk kita. Kita diajar pada pagi hari ini, yuk kita juga belajar sebagai anak-anak Tuhan bagi Kristus, melayani dengan hati yang rela berkorban. Di dalam Kolose 1 ayat 24 dikatakan, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara, Tuhan sekali lagi ingin kita tetap melayani dengan hati yang rela berkorban. Ayat ini kita melihat, saudara, agak aneh tidak, saudara? Ada yang aneh enggak? Ada yang aneh enggak? Enggak ada ya? Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, itu jemaat. Seolah-olah penderitaan Kristus masih kurang, ya. Paulus ingin berbicara apa? Ingin menggenapkan penderitaan siapa? Kristus yang masih. Bukankah Kristus sudah selesai di atas kayu salib penderitaannya? Amin. Betul? Tetelestai, sudah selesai. Kristus sudah disalibkan. Tapi Paulus katakan di sini, ya, dikatakan dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Ya kan? Apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara, pada umumnya orang itu menjauhi namanya penderitaan. Betul? Mencari penderitaan atau menjauhi penderitaan? Pada umumnya lah, yang normal, pada umumnya orang itu menjauhi yang namanya penderitaan, ya, menghindari yang namanya penderitaan. Dan pada umumnya orang juga tidak suka dengan yang namanya apa? Penderitaan. Di sini Bapak Ibu ada yang suka penderitaan? Tidak ada lah, ya. Normalnya, umumnya orang menghindari penderitaan, menjauhi penderitaan, dan tidak suka dengan yang namanya penderitaan. Tetapi Paulus berkata, sekarang aku bersuka cita dalam penderitaan. Dia berkata, aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Kamu itu jemaat, kamu itu orang Kristen dikatakannya. Mengapa, saudara? Padahal penderitaan Kristus di atas kayu salib itu sudah selesai. Penderitaan Kristus sekali lagi di atas kayu salib sudah berhenti, ya, dan dikatakan tetelestai, sudah selesai. Nah, Yesus sudah mati dan Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Tapi ayat ini sepertinya berkata ada yang kurang di dalam penderitaan Kristus. Sepertinya ada yang kurang dalam penderitaan Kristus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus, dia berkata, aku bersuka cita. Rasul Paulus berkata, aku bahagia, ya, karena bisa menggenapkan apa yang masih kurang dalam penderitaan Kristus. Nah, saudara, begini, ketika Rasul Paulus menuliskan bagian ini, Rasul Paulus bercermin kepada panggilannya,
Ya, dan Paulus tahu bahwa penderitaan Kristus itu sudah selesai di atas kayu salib. Tetapi ketika Rasul Paulus dipanggil untuk bertobat, ingat ada suara ya yang berkata, ingat apa? Waktu ditaksir, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi Paulus bercermin dari situ, dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu Saulus bertanya. Ya, Saulus ditanya. Yang bertanya siapa? Tuhan. Dikatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu balik Saulus bertanya, siapa engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Apakah Saulus waktu itu sempat menganiaya Yesus? Yesus sudah tidak ada kan? Tapi ketika Saulus waktu menganiaya orang Kristen, sama saja dia menganiaya Tuhan Yesus, begitu, paham? Karena Kristus adalah kepala dan pengikut murid atau kita adalah tubuhnya, sehingga ketika tubuh Kristus atau tubuhnya dianiaya, kepalanya merasakan sakit dan dia berkata, mengapa kau menganiaya aku? Sampai situ paham ya? Ya kan, sehingga saudara kita melihat bahwa akhirnya secara harafiah Rasul Paulus tidak pernah menganiaya Tuhan Yesus. Tapi yang Saulus lakukan sebelum bertobat adalah menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen. Pada waktu itu dia menganiaya gereja, menganiaya pengikut Kristus, menganiaya tubuh Kristus, dan karena tubuhnya dianiaya dan menderita, maka sang kepala yaitu Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Betul, sekali lagi, penderitaan Kristus sudah selesai di atas kayu salib, tapi aniaya dan penderitaan tubuh Kristus dirasakan oleh sang kepala sampai hari ini. Amin. Saudara, ketika kita sebagai pengikut Kristus dianiaya dalam bentuk apapun, sang kepala yaitu Kristus, dia merasakan. Amin. Amin. Karena kita ini tubuhnya, tubuh Kristus, dan kepalanya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Maka ayat firman Tuhan yang mengatakan, ya sekali lagi, ketika kita dianiaya, sesungguhnya mereka tidak menganiaya aku, tetapi menganiaya Kristus. Ketika mereka menolak kita, ketika mereka membenci kita, sesungguhnya mereka sedang tidak menolak kita, tapi sedang menolak Kristus. Ketika mereka sedang memusuhi kita, menolak kita, sesungguhnya mereka juga sedang menolak Kristus. Karena Kristus adalah kepala gereja, Kristus adalah kepala dari tubuh, di mana dia kepala, kita adalah anggota tubuhnya. Amin, Bapak Ibu. Saudara, sadarlah, apapun yang kita alami, pembulian, penganiayaan, ya penderitaan yang kita alami oleh karena Kristus, sang kepala yaitu Kristus ikut merasakannya. Amin. Dia mengerti, dia merasakan. Saudara, oleh sebab itu kita melihat di sini bahwa ya, dan ketika Paulus berkata sekarang ya, di dalam aku tubuhku merasakan ya kesakitan, Kristus pun merasakan kesakitan. Dan ketika Rasul berkata sekarang aku bersuka cita boleh menderita karena kamu, artinya karena aku boleh berpartisipasi di dalam penderitaan Kristus. Paulus bersuka cita, Paulus bergembira, Paulus senang, Paulus merasa bahagia ketika dia menderita saat ini. Ya, dia sedang merasa bersyukur karena aku ikut berpartisipasi di dalam penderitaannya Kristus. Amin. Ikut berpartisipasi. Nah, itu yang menjadi pokok pemikiran pada saat pagi hari ini. Sehingga
Kita lihat ya, karena aku boleh berpartisipasi di dalam penderitaan Kristus. Dari satu penderitaan Kristus di atas kayu salib memang sudah selesai, tapi jenis penderitaan yang lain adalah ketika gereja, ketika kita dianiaya, ya, maka Kristus kepala gereja, Kristus kepala tubuh menderita. Orang-orang yang menganiaya Kristen, orang-orang Kristen sama dengan dia menganiaya Tuhan Yesus. Simpelnya seperti itu. Amin. Dan Tuhan berkata, pembela adalah aku nanti akan membela kamu, aku yang akan turun tangan. Amin. Biarkan sang kepala itu yang akan membela tubuhnya sendiri. Amin. Biarkan ya sang kepala itu yang akan menolong kita. Saudara, maka di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dikatakan di sana, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat ini kadang dipenggal, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Tetapi saudara, dan dalam persekutuan dalam penderitaannya, kita juga harus bersekutu dalam penderitaan Kristus. Kristus menderita, kita juga ikut merasakan penderitaan itu, dan kita berpartisipasi dalam penderitaan Tuhan di atas kayu salib itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga Rasul Paulus ya belajar bahwa ia terus menerus melayani Kristus melalui gerejanya dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela berkorban, dan hati yang mau berpartisipasi dengan penderitaan Kristus yang dialami. Ini menjadi dasar para Paulus terus melayani ya dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela, ya berkorban dengan semangat. Karena di sini dia ingin apa? Walaupun menderita, dia ingin berpartisipasi di dalam penderitaannya dengan Kristus. Saudara, ini penting ya. Saudara, kita tidak usah mencari penderitaan, tetapi karena penderitaan akan datang secara otomatis ketika kita menjadi pengikut Kristus. Amin. Gak usah cari penderitaan, tapi secara otomatis kalau saudara murid Kristus, pengikut Kristus, ya murid tidak lebih atau tidak beda dengan Tuhan, kita akan mengalami penderitaan itu sendiri. Saudara, ini yang menjadi penting. Saudara, next ya, jadi Rasul Paulus ini gambar Rasul Paulus sudah tua, belajar bahwa ia terus melayani Kristus melalui gerejanya dengan hati yang tulus. Mari jemaat Tuhan, kita belajar melayani dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela berkorban, dengan semangat, ya bukan karena supaya saya diberkati, tapi saya ingin belajar mengucap syukur, belajar membalas kasih Tuhan. Tuhan yang begitu baik. Mungkin saya tidak punya uang, saya bisa melayani banyak hal. Saya bisa melayani berdoa, mendoakan orang, mendoakan gembala, mendoakan jemaat, mendoakan apapun. Jadi bentuk pelayanan tidak melulu dengan uang saja. Amin. Iya, jadi saudara jangan terpaku, saya nggak punya uang jadi nggak bisa melayani. Tidak. Ya, melayani itu banyak hal yang bisa kita lakukan, saudara. Seorang misionaris yang dia berkata jika Yesus Kristus, next ya, seorang misionaris pernah berkata, jika Yesus Kristus adalah Tuhan dan mati bagiku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar bagi untuk diberikan kepadanya. Belajarlah kita berkorban ya untuk Tuhan. Belajarlah kita rela menderita bagi Kristus. Amin. Jangan protes, jangan mengeluh ya. Saudara. Next. Ya, saudara, ada sebuah kisah, dan itu kisah nyata. Orang ini adalah orang yang sebenarnya sudah 70 tahun, tetapi sebenarnya sakit dia. Sakitnya waktu pernah stroke. Seorang kakek yang umur 70 tahun ini, dia tiap minggu ke gereja sebelum jemaat datang, sebelum ibadah dimulai, dia diantar oleh supirnya dengan mobil, lalu datang lebih awal di gereja, lalu dia menyusun
lagu-lagu kidung nyanyian di gereja di setiap bangku satu persatu dengan kaki yang diseret-seret taruh gitu loh. Pertama orang juga berpikir kok pendetanya kebangetan temen, ada orang tua kok malah dipekerjakan, disuruh melayani seperti itu. Jadi tiap minggu pagi dia sambil kakinya diseret nata, dan gerejanya bukan gereja yang seperti ini. Gerejanya mungkin 5-6 kali tempat besar ditata satu demi satu buku nyanyian itu. Suatu saat ketika ketemu dengan pendetanya, lalu pendeta kamu berkata, lupa Anda kencang sekali, ada orang tua harusnya tidak kok disuruh melayani seperti itu. Lalu pendeta itu kata, Pak, saya tidak pernah menyuruh dia, tapi dialah yang minta kepada gereja, berikan saya kesempatan untuk melayani, walaupun hanya menata buku di gereja setiap minggu pagi sebelum ibadah. Oh gitu, iya. Dan sudah kalau lihat keluar nanti Bapak tahu siapa orang itu. Ternyata dia keluar diantar 2 orang bodyguard dan sopir dengan mobil Fortuner. Ternyata dia adalah bos besar dan dia penyumbang dana terbesar di gereja itu. Dia tuh bisa ngomong harusnya, cukuplah saya melayani dengan uang saya karena saya donasi terbesar di gereja itu. Tetapi dia berkata, enggak, saya memang memberikan harta saya, memberikan dana saya untuk gereja, tetapi saya juga mau melibatkan diri untuk melayani dengan tenaga saya, dengan waktu saya, walaupun saya hanya menata buku nyanyian di gereja. Ini adalah sebuah sifat yang membuat ketika, oh iya, orang ini orang kaya, bos besar, pemilik perusahaan beberapa, dan donatur terbesar. Dia bisa bilang, aku sudah memberi uang untuk gereja, aku sudah mau membantu, sudah berikan uang yang banyak, ngapain saya harus lelah-lelah? Bisa enggak? Bisa. Wong sudah memberikan uang kok, ngapain saya harus melayani? Tetapi itulah kerinduan seorang yang kakek yang sudah umur 70 tahun itu. Bagaimana hatinya yang ingin yang bertumbuh mengenal Kristus melalui dia melayani Tuhan dengan tulus dan ikhlas, rela berkorban dengan semangat karena apa? Ingin membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Amin. Saudara bisa melayani apapun bentuknya. Jangan bilang, oh saya tidak punya uang, oh saya tidak punya duit. Pelayanan yang ada yang bukan dalam bentuk uang saja. Salah satunya bukan uang, ada doa, ya, ada pujian, ada penjemput tamu, ada nyapu gereja, ngepel gereja, bersih gereja, ada macam-macam bentuk pelayanan, memberi makan, mendoakan, ya, macam-macam bentuk pelayanan. Bahkan mungkin selama ini saudara punya karunia yang bisa untuk melayani, ya, tapi mungkin kita nggak lakukan itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekali lagi orang ini ya memiliki jiwa pengorbanan yang luar biasa. Kalau kita cinta kepada Yesus, sang kepala gereja, kalau kita cinta kepada Yesus, sang juru selamat, pasti kita akan cinta sama tubuhnya, cinta sama pekerjaan Tuhan, cinta sama pelayanan. Ya, kita mau berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Kita ambil bagian dalam pelayanan apa saja yang bisa kita lakukan untuk gereja, untuk kemuliaan nama Tuhan secara konsisten. Kesimpulan yang pertama, saudara, bahwa kesediaan dan kesetiaan melayani Tuhan dengan hati yang rela berkorban dikatakan adalah ya kesediaan dan kesetiaan melayani Tuhan dengan hati yang rela berkorban. Itu adalah tanda kita ada di dalam Kristus. Amin. Mari kita bertumbuh dalam pengenalan Allah akan Allah, bertumbuh dalam pengenalan Kristus. Pertama, memiliki sikap yang rela mau melayani, rela berkorban untuk Tuhan. Dan kesimpulannya yang pertama, kesediaan dan kesetiaan melayani Tuhan dengan hati yang rela berkorban adalah tanda bahwa kita ada di dalam Kristus. Saudara, yang kedua, yang terakhir adalah
Tuhan ingin agar kita tetap bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Kolose pasal yang kedua, next ayat yang kedua sampai yang ketiga, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Saudara, kita melihat next ya. Surat Kolose ini adalah surat yang ditulis ya oleh Paulus sendiri di dalam penjara ya. Ketika Paulus mendengar jemaat-jemaat yang berlatar belakang berbeda-beda, mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran yang mengacaukan seperti tradisi Yahudi dan filsafat Yunani. Jadi Paulus dalam penjara ya. Dan waktu itu Paulus ketika dalam penjara sungguhan loh, penjara zaman itu bukan penjara zaman sekarang. Kalau penjara zaman sekarang itu ada kapan diputuskan, berapa tahun, berapa bulan. Kalau penjara zaman dulu itu tidak ada putusan kapan akan dikeluarkan. Sudah di penjara ya tunggu aja mati. Kalau bos ingat, kita dikeluarkan. Tapi kalau bos tidak ingat, kita pasti akan mati. Ini penjara zaman dulu, nggak kayak penjara sekarang, penjara yang bisa nonton TV gitu kan, penjara-penjara yang bisa difasilitasi. Tapi penjara zaman dulu betul-betul penjara yang sangat tidak nyaman. Nah, jadi mendengar kondisi jemaat ini, mereka Paulus langsung, waduh, jemaat di Kolose mengalami kekacauan iman, kekacauan ajaran. Ya, harus kembali kepada tradisi, yaitu tradisi orang Yahudi, filsafat Yunani. Kemudian Rasul Paulus mulai menulis surat ini kepada orang Kolose, kembali ke ajaran yang benar, ya, pengenalan akan Allah yang benar, ya. Jadi jangan Yesus dicampur dengan ajaran-ajaran yang lain. Jangan ya ajaran Kristen dicampur dengan Gnostik, dengan ajaran-ajaran yang lain. Ya. Maka Paulus mulai terbeban tulis surat ini dari dalam penjara. Saudara, melalui firman Allah pagi hari ini, Rasul Paulus ingin menegaskan kepada kita semua bahwa kita harus terus-menerus berjuang untuk mengenal Kristus. Terus-menerus berjuang mengenal Kristus. Siapa Kristus? Siapa Allah itu sendiri? Melalui firman Tuhan, melalui ibadah, melalui pembacaan Alkitab yang rutin. Ya, saya sering mengatakan bahwa kalau kita membaca Alkitab, pada saat kita membaca mungkin tidak mengerti, tetapi suatu saat itu akan berguna bagi kita semuanya, karena kita akan diberi pengertian oleh Kristus itu sendiri. Saya pun yang sudah pendeta, ketika membaca ada banyak ayat yang saya kadang bingung, ini apa maksudnya? Tapi berjalannya waktu, nanti kuasa Roh Kudus akan memberi pengertian, entah melalui pendeta yang berkhotbah, entah melalui suatu kejadian pengalaman pribadi. Jadi tidak semua kita bisa mengerti. Kalau Tuhan yang kita sembah itu bisa kita mengerti, itu namanya bukan Tuhan. Amin. Karena Dia Tuhan, maka tidak bisa kita mengerti semuanya, termasuk firman-Nya pun tidak bisa kita mengerti. Maka firman itu selalu baru, selalu baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengenalan kita akan Kristus tidak selesai setelah kita dibaptis. Sudah, pengenalan Kristus selesai waktu kita sudah pimpin pujian melayani, tidak. Pengenalan Kristus selesai ketika saya sudah 10 tahun mengikut Kristus, tidak. Tapi terus-menerus sampai kita berjumpa dengan Tuhan, ya, sampai kita kembali kepada Tuhan, ya. Kita terus-menerus harus mengenal Kristus, terus-menerus sampai kita merasakan apa yang Yesus rasakan. Amin. Kalau kita terus mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, sampai kita itu bisa menjadi orang Kristen yang bisa merasakan apa yang Yesus rasakan. Amin. Itu namanya dekat. Suami istri itu harus bisa dekat.
supaya suami bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh istri. Amin. Amin. Suami istri harus dekat, istri juga harus bisa merasakan apa yang sedang dialami oleh suaminya. Makanya dekat. Kita dengan Tuhan juga harus dekat sampai kita bisa merasakan apa yang Yesus mau, apa yang Yesus rasakan. Kadang istri saya bilang, ini makan sayur bunga pepaya kalau ada kerupuk ya enak ya. Gitu. Saya sebenarnya merasakan, cuma tak selewengkan apa. Iya, karena duitnya tuku. Orang peka gitu loh. Saya peka, cuma nggak ada uang. Sebenarnya ngerti gitu loh. Maksud saya tuh masa kita nggak peka suami istri dia bilang ini kalau ada kerupuk enak. Ya saya ngerti bahwa kepengen kerupuk gitu kan. Simpelnya gitu kan. Wong kita udah bersama-sama gitu loh. Kalau jam segini kayaknya makan es dawet nggak enak ya. Ya kita peka ngerti, cuma memang akhirnya karena akhirnya dengan bijaksana ya berdoalah supaya ada uang besok-besok ya. Karena jawaban-jawaban yang lain kan kadang-kadang mungkin menyakitkan. Tinggal bilang aja belum ada uang kok nggak bisa perasaannya lah ya, perasaannya ya udah nanti kalau ada uang. Nah gitu kan enak misalnya gitu. Jadi dengan kita bergaul dengan Tuhan, kita akan bisa semakin mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rasakan. Namanya bahasa rohaninya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, menjadi peka seperti itu loh. Jadi kita akan menjadi dengan pengenalan kita akan Kristus semakin baik, semakin dekat, maka kita akan bisa mentransformasi hidup kita. Ya. Kalau kita mengenal manusia saja butuh terus-menerus, apalagi mengenal Tuhan. Saya mau tanya, siapa ya? Apakah Pak Sartono mengenal Bu Sartono pada waktu kenal sampai sekarang tidak ada perubahan, tidak kayak gitu aja? Ada kan? Tentunya ada perubahan. Dulu saya kenal orangnya begitu baik, begitu sabar. Semakin kesini semakin baik, semakin sabar. Nah, berarti ada bukan perubahan lagi, ada sebuah kemajuan yang luar biasa. Mesti ada yang berubah kok. Ada lah ya. Dulu saya tidak, misalnya saya lah, saudara-saudara saya dan istri saya. Dulu saya tidak pernah kenal kentutnya istri saya waktu masih pacaran. Setelah 25 tahun ke sana bisa kenal nggak kentutnya? Halo? Apal. Demikian juga istri saya, dia akan kenal. Gitu. Tapi lama-lama udah biasa, sehat. Sehat. Kita akhirnya daripada berdegel kan sehat. Daripada ada bisa kentut, nanti di bawa rumah sakit malah kita lebih pengenalan. Pokoknya anak sama orang tua harus belajar mengenal lagi, ya mengenal. Nah, sekali lagi Rasul Paulus begitu hebat, Rasul yang pernah dikatakan dibawa naik ke surga, dibawa naik sampai langit ke tingkat ketiga, punya karunia yang banyak, tetapi dia masih terus belajar mengenal Kristus. Amin. Saudara dan saya dengan Rasul Paulus hebat mana? Pastilah hebat dia kan? Karunianya luar biasa, ya. Sapu tangannya saja mujarab dikasihkan orang itu yang sakit jadi sembuh. Belum tentu sapu tangan kita loh untuk dikebut-kebutan di hidung orang itu jadi sembuh, malah sakit deh mungkinnya. Yang tadinya saya jadi sakit. Hebat, Paulus hebat. Penginjilannya hebat, pengetahuannya hebat, karunianya hebat, pelayannya hebat, tapi dia terus belajar. Aku terus menerus untuk ingin mengenal Allah lebih dalam lagi dan melayani Tuhan dengan lebih tulus lagi. Amin. Paulus merasa aku pun masih belum tulus, aku pun masih belum maksimal. Terus menerus, ya. Sehebat Rasul Paulus pun, ya bisa seperti itu. Ya, next.
Ya, firman Allah melalui Rasul Paulus menegaskan agar kita terus berjuang mengenal Kristus, sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta dan hikmat. Saudara, kita harus mengenal Tuhan terus menerus secara pribadi. Ya, next. Ya, saudara, di mana kita harus mengenal Tuhan secara pribadi, bukan hanya kata orang, bukan hanya kata pendeta, tapi pengenalan kita secara pribadi. Ya, kalau bilang kata mertua saya, anak saya baik. Kata mertua saya, anak saya, istri saya itu rajin. Ya, itu kan baru katanya. Ketahuan baik, ketahuan rajin ketika kita sudah bergaul bersama-sama. Nah, sudah sebuah kisah tentang pengenalan pribadi, saudara. Nah, next. Nah, saudara, suatu saat itu gambar apa? Suatu saat itu ada pesta pernikahan yang begitu luar biasa, dan pesta pernikahan ini orang kaya, jadi model makannya standing party, jadi prasmanan gitu ya. Pernah ikut ya kalau di gedung itu? Jadi orang kaya kan kalau pesta begitu, isinya ada sate guling, sate guling apa? Ada babi guling, ada babi guling, ada siomay, ada bakso, ada apa lagi? Soto, ada nasi, ada es krim, Fanta, Coca-Cola, semuanya tersedia. Ya, itu namanya pesta pernikahan. Ya, jadi prasmanan makan, silahkan makan sepuasnya. Dan saya dulu pernah itu dari satu tempat, kesana belum. Nah, saudara, suatu saat ketika ada pesta yang begitu besar, pernikahan orang kaya, ada beberapa pendeta yang ikut juga hadir. Nah, lalu antri, saudara, dan ketika sudah selesai berdoa, orang berbaris masuk sana. Tiba-tiba ada seorang pendeta yang sudah ada di depan, paling depan gitu, atau caranya bagaimana, udah paling depan gitu. Di depan sate kambing. Wah, dan orangnya ceritanya badannya besar, gemuk. Lalu di belakangnya ada pendeta yang masih badannya kecil, masih muda. Wah, lalu terus dia mulai, begitu pegawainya memberikan sate, terus si pendeta di belakang masih muda ngingetin sama omnya itu, om, hati-hati, sudah usia, jangan makan sate kambing. Takutnya apa? Om pendeta ini bilang, takut kok sama makanan, takut kok sama Tuhan. Amin. Amin. Dijawab apa pendetanya? Takut kok sama takut itu sama. Ini benar apa salah? Hah? Benar apa salah kalau pendeta bilang gini? Diingatkan loh, om, hati-hati, sudah usia. Nah, itu kan sate kambing. Jawabnya omnya yang apa? Takut kok sama makanan. Takut itu sama tuh. Benar apa salah? Benar? Oke, setelah itu dia diabaikan, tetap makan doang. Begitu sudah dapat sate kambing, nah dia balik arah. Tiba-tiba sate kambingnya diberikan kepada pendeta tadi. Kenapa? Diberikan kepada pendeta yang memperingatkan, om, hati-hati udah, ini buat kamu aja. Baik enggak? Kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata di pojok sana ada seorang wanita yang begini.
Ada seorang wanita berdiri jauh gini. Artinya apa ini? Jika lalu dia bilang, terus dia kasihkan sama pendeta yang peringatkan. Pendeta bilang, terima kasih om, takutku sama istri, takut sama Tuhan om. Gimana saudara? Kenal lagi ya. Tadi bilang takut itu kok sama makanan, takut itu sama. Kalau gitu ada istrinya kayak gini, makasih om, takut itu sama Tuhan om, jangan sama istri. Langsung saudara, kenapa hanya dengan satu gestur gerakan tubuh begini dia langsung takut? Kenapa? Takut, karena itu diperingatkan sama istrinya. Takut kan? Dia tahu itu nggak boleh, pasti dia dimarahin. Kan belum tentu, kalau mungkin istri saya begini kan, tolong ambilkan saya satu, misalnya. Kalau cuma nyuruh gitu kan. Saya kenal istri saya pasti ini paling nyuruh gitu kan, bukan kayak lagi ini bukan nyuruh jangan, saya satu. Beda kan artinya kan, ada yang mengartikan begini, hati-hati. Kenapa tuh hati-hati? Dia sudah kenal antara suami istri itu, tahu apa yang, walaupun hanya pakai bahasa isyarat. Saya tahu kalau istri saya gini, malah kayak gini. Artinya apa? Nyuruh, saudara. Nah, itu sebuah pengenalan, saudara. Itu ilustrasi tentang pengenalan. Jadi, mengapa Alkitab mengajarkan supaya kita mengenal Tuhan secara pribadi, supaya kita peka terhadap kehendaknya. Amin. Jadi begitu Tuhan kayak gini itu, oh ya, nggak boleh. Masuk enggak? Iya kan? Tuhan udah ngomong, oh ya, jangan hanya sama istri aja, takut kok sama istri. Gitu loh, bukan sama Tuhan dan seterusnya. Jadi kita peka terhadap kehendaknya, akrab dengan Dia terus menerus, dan tanda bahwa kita itu berada dalam Kristus, saudara. Jadi ketika kita terus menerus mengenal Tuhan, kita taat padanya, berarti itu tanda bahwa kita mengenal dan kita berada dalam Kristus. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita. Yuk kita bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, pengenalan akan Tuhan setiap hari, sehingga kita menjadi orang Kristen yang rela berkorban, rela melayani. Dan yang kedua, kita menjadi orang Kristen yang senantiasa ingin mengenal Kristus lebih dekat lagi. Dengan kita mengenal Kristus lebih dekat lagi, kita menjadi mengerti kehendaknya, kita menjadi peka bahwa ini larangan, oh ini tidak boleh. Ya, kita menjadi orang yang betul-betul menjadi orang yang peka terhadap kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kiranya firman-Mu Tuhan tertanam dalam hati kami, dan kiranya firman-Mu ya Tuhan akan mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama kami mengaku kalimat tersebut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama akan mengumpulkan persembahan syukur kita dengan bersama dengan
pujian. Aku diberkati. Mari kita bersembahan kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur padamu. Kami syukur pada persembahan syukur kami padamu Tuhan. Kita yang sebenarnya persembahan kami dapat berguna hidup yang Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati tangan yang sudah memberi dan juga pelayan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan di dalam kasih Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati persembahan pada ibu saudara sekalian. Untuk selanjutnya saya akan membacakan untuk warta sepekan. Untuk persekutuan tengah minggu Kamis 26 Juni 2025 pukul 6 sore untuk WL-nya Saudari Rahel Mariana bertempat di gereja. Untuk selanjutnya dari bagian remaja diadakan Sabtu 28 Juni 2025 pukul 6 sore bertempat di gereja. Ayo teman-teman remaja datang untuk beribadah. Kemudian untuk pelayan ibadah umum Minggu 29 Juni 2025 pukul 8 pagi untuk WL-nya Bapak Sabarno, Senior Saudari Jessica dan Saudari Agnes, Asyarnya Bapak Ibu Eri Kuswoyo dan LCD-nya Saudara Asan. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat dan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Untuk selanjutnya saya silakan. Ya Bapak Ibu, jangan lupa besok sekolah minggu KKR hari Rabu ya jam 8 lah kita kumpul ya. Jam 8 atau berapa itu? Ya setengah 9 kita kumpul ya di sini berangkat ya untuk KKR sekolah minggu di Purwokerto ya. Ini pada malah yang sekarang nggak datang nanti dihubungi lagi ya. Kita berangkat, yang pakai motor, yang pakai mobil, nanti pakai mobil ya. Yang tidak bisa pakai motor, seperti Bu Eri, kita pakai mobil. Jadi, jangan lupa sekolah minggu. Besok ada KKR, hari Rabu setengah 9 pagi kita berangkat. Oke, mari kita akan berdoa bersyafaat sebelum kita masuk di dalam doa berkat pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Pada saat pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa secara khusus Tuhan untuk bagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Bethel Tabernakel Yesus Kristus Selamat di Candi Nata ini.
Tuhan, kami berdoa supaya jemaat-jemaat yang sakit Tuhan pulihkan semuanya, Tuhan sembuhkan semuanya. Apapun yang menjadi sakit penyakit jemaatmu di tempat ini, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Baik dari anak-anak sekolah minggu, kaum remaja, bahkan yang dewasa, semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat di tempat ini dalam rumah tangga mereka maupun di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan berkati agar rumah tangga jemaat di tempat ini mereka diberkati Tuhan. Mereka selalu memiliki hati yang mengandalkan Tuhan, diberkati kesehatan mereka, ekonomi mereka, diberkati pekerjaan mereka, rencana-rencana dan masa depan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan menolong, Tuhan membuat mujizat, Tuhan berperkara dalam setiap keluarga jemaat di tempat ini. Mereka mungkin yang menjadi petani, menjadi pedagang, menjadi kaum buruh, karyawan, apapun bentuk pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Dan Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam rumah tangga mereka. Engkau berikan mereka damai sejahtera, Engkau berikan mereka sukacita, Engkau berikan mereka kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami juga doakan Tuhan untuk GBT Carinata dengan seluruh pergumulannya dan program-programnya, secara khusus Tuhan untuk sound system yang sedang kami doakan tepat pada waktunya sound system bisa kami beli. Dan untuk pergumulan-pergumulan yang lainnya, untuk teras gereja dan untuk juga bangku gereja, semua kami serahkan kepada Tuhan tepat pada waktunya. Bapa memberkati. Kami serahkan Sinode GBT dan seluruh Indonesia ini, Tuhan berkati. Baik Sinode GBT, gereja-gereja GBT yang di desa, di kota, di pelosok, di pedalaman, di kota besar, semuanya Tuhan memberkati sehingga GBT bertumbuh maju baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Demikian juga jemaat-jemaat di tempat ini, gereja Tuhan di tempat ini ada pertumbuhan baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kami serahkan pemerintahan Indonesia yang tercinta, diberkatilah Tuhan pemerintahan Indonesia, supaya Bapak Presidennya, Wakil Presidennya, para menterinya, gubernurnya, sampai kepada wali kota, bupati, sampai pada camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati Tuhan. Beliau-beliau yang menjabat diberikan hati yang amanah, menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang baik, sehingga mereka betul-betul membawa Indonesia kepada kemajuan, kemakmuran, keamanan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati para pemimpin kami, para pejabat-pejabat kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk perang antara Israel dengan Iran yang sedang terjadi. Kiranya Tuhan mengetuk hati mereka agar perang itu berhenti, perang itu tidak berlanjut, karena sesungguhnya perang itu hanya membawa kepada kemiskinan, hanya membawa kepada kecelakaan, hanya membawa kepada kematian. Kami tahu imbas dari perang ini bukan hanya di Iran dan di Israel, tapi bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Maka dari itu ya Tuhan, Engkau mengetuk hati orang Israel dan orang Iran sana untuk berhenti dari berperang ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, karunialah kepada mereka hati yang lembut, hati yang mereka saling Tuhan memaafkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk tim Polsek Kutasari yang selalu berjaga di gereja ini. Tuhan sertai, Tuhan jagai mereka, Tuhan berkati mereka semua, Bapak-bapak polisi yang setiap minggunya mereka berjaga di tempat ini, baik dalam keluarga, kesehatan, dan tugas mereka masing-masing. Inilah Tuhan yang beri doa kami yang kurang sempurna, dan akan kami sempurnakan doa kami dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita akan pulang dan kita akan terima dua berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu. Pulanglah, kita akan diutus menjadi saksi-saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.